Kota Bandung memang sering diguyur hujan belakangan ini. Dingin dan mencekam. Tetesan air langit itu tak berhenti memukul-mukul jendela kaca sebelah meja kerjaku. Jam di meja kerjaku menunjuk ke arah 11. Aku masih duduk di depan meja kantor, berhadapan dengan laptop. Mataku sudah lelah. Namun, mau bagaimana lagi? Pekerjaanku tak kunjung usai malam itu. Temanku menyuruhku untuk pulang. Aku cuma tersenyum kecil. Aku melihat langkahnya menutup pintu ruangan. Dan bayangannya hilang di gelapnya ruangan lain. Aku mengendorkan otot-ototku, lalu menguap dan berdiri sejenak. Sambil menatap hujan, mengecek apakah hujan masih besar atau sudah mereda. Dan astagfirullah, sontak aku kaget luar biasa ketika aku lihat ke arah parkiran, bayangan manusia berdiri di tengah derasnya hujan. Sesekali mukanya terlihat karena cahaya dari petir. Bentar. Itu Pak Kumis? Ya, Pak Kumis. Laki-laki setengah baya yang aku kenal sebagai security di tempat kerjaku. Beliau cukup dekat dengan karyawan-karyawan, terutama aku. Tapi cukup aneh. Sedang apa Pak Kumis berdiri di tengah hujan dan menatap ke jendela kerjaku? Aku mengambil gelas minumku dari atas meja dan berjalan ke arah dispenser air di ujung ruangan. Melewati meja-meja kerja yang kosong karena teman-temanku sudah pulang. Lampu di ruangan lain pun sudah dimatikan, membuat cahaya ruanganku menyala dengan terang. Kulihat ke semua sudut ruangan, semuanya sudah gelap dan cukup menyeramkan. Karena cuma aku sendirian di lantai ini. Sampai sesuatu bergerak. Aku melihat ke salah satu meja kerja di ruangan lain. Siapa? Suara penasaran dan takutku bercampur. Tak ada jawaban dari ujung meja itu. Aku mengacuhkannya dan kembali ke meja kerjaku sambil menenteng gelas air. Belum sampai aku duduk, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara. Suara seperti tangan yang sedang memukul tembok, berdentum dengan kerasnya. Aku langsung menengok ke belakang. Gelap. Aku sangat malas dengan kondisi seperti itu. Aku langsung duduk dan langsung mengerjakan kembali tugasku, tanpa memperdulikan hal-hal aneh yang baru saja kualami itu. Jari-jariku mulai menekan huruf-huruf yang ada di keyboard dengan tempo yang lebih cepat dari yang sebelumnya. Inginnya
aku lebih cepat mengerjakan dan langsung pulang. Jujur, yang tadinya aku masih merasa tenang di kantor, tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Sangat menakutkan. Jantungku berdebar, telingaku was-was. Selintas, mataku mendelik ke arah samping berkali-kali, sambil aku mengetik. Aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari ruangan lain. Dan kemudian, suara aneh itu muncul lagi. Pikiranku mulai teralihkan. Karena suaranya tadi seperti jauh. Dan yang kedua, suaranya seperti dekat. Aku mencoba mencari asal-usulnya. Seperti ada yang memaku dinding yang asalnya dari ruangan lain. Tapi mana mungkin ada yang memaku? Dari mana? Dari luar gedung. Sudahlah. Tanpa sadar, aku sudah berdiri. Tidak lagi duduk. Dan yang ketiga ini makin kencang dan makin dekat. Bukan cuma suara, tapi langsung hidungku menangkap bau tak sedap. Bau apa ini? Seperti bau busuk. Aku perlahan kembali duduk. Dan astaga, aku seperti menduduki sesuatu. Tidak keras, seperti daging. Sontak aku langsung melirik ke belakang. Aku mencari tahu apa yang aku duduki itu. Aduh. Ya Tuhan, aku tak percaya dengan apa yang kulihat ini. Ketika kulihat apa yang kududuki itu adalah sesosok makhluk terbungkus kain putih dengan muka lebam dan mata yang hampir keluar, dan dengan ujung kain yang terikat di atas kepalanya. Sungguh menyeramkan. Apalagi hidungnya yang ditutupin kapas. Muka makhluk itu dan mukaku hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Karena aku sedang mendudukinya. Aku sedang menduduki sesosok pocong. Suaranya seperti suara orang yang sedang kesakitan. Aku langsung berdiri dan berlari keluar ruangan. Dan astaga, kulihat lift kantorku sudah mati. Jadi aku harus turun menggunakan tangga darurat. Aku berlari cepat ke arah pintu darurat. Aku buka pintu itu dan makhluk itu sudah berdiri di ujung anak tangga, seperti menungguku. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul. Pergi! Tolong! Aku terduduk lemas di depan pintu. Makhluk itu tiba-tiba hilang seperti asap. Dan tiba-tiba seperti ada tangan dingin yang menepuk bahuku. Aku perlahan melihat ke belakang. Ya Tuhan, Pak Kumis. Mukaku panik, jantungku mau copot, dan Pak Kumis langsung membopongku. Pak, tolong Pak,
Saya lihat pocong, Pak. Tetapi Pak Kumis tak menjawab apa-apa. Hanya membopongku dan mengangguk. Mungkin Pak Kumis mengerti. Aku pun pulang ke rumah. Malam itu, aku tidur di kamar adikku. Aku ketakutan setengah mati. Besoknya, kantorku menjadi heboh. Bukan karena ceritaku. Aku baru saja melangkahkan kaki ke ruangan. Dan semua orang sedang berkumpul di satu meja. Setelah aku cari tahu, ternyata Pak Kumis meninggal. Ia mengalami kecelakaan ketika akan berangkat kerja kemarin malam. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Aku berdiri memaku dan kaget. Aku mulai bercerita tentang kejadian tadi malam pada teman-temanku. Aku sangat tidak menyangka dengan apa yang aku alami. Yang bisa aku lakukan hanyalah berdoa dan berdoa.